Sudah hampir 1 minggu, tetapi tragedi Kanjuruhan masih menyisakan pilu. Sudah sejauh mana perkembangan kasus tersebut? Dilansir dari kompas.com, Sabtu 1 Oktober 2022 menjadi hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Ratusan nyawa melayang dan lainnya luka-luka akibat tragedi Kanjuruhan. Kejadian tragis itu bermula dari pecahnya kerusuhan pasca laga lanjutan Liga 1 Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan tim tamu. Oknum supporter Arema FC merangsek masuk ke lapangan tak lama usai wasit menyiapkan peluit panjang. Mereka lalu terlibat kericuan dengan petugas keamanan. Tembakan gas air mata tersebut disinyalir menjadi penyebab para supporter mengalami sesak napas hingga menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa 4 Oktober 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat, korban tewas dalam tragedi Kanjuruhan mencapai 131 orang. Insiden di Stadion Kanjuruhan itu menjadi salah satu tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut beberapa update terkait tragedi Kanjuruhan. 1. Pintu Kanjuruhan dibuka sebagian. Berdasarkan laporan dari kompas.com, seluruh pintu keluar Stadion Kanjuruhan biasanya dibuka ketika pertandingan memasuki menit ke-80. Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad mengungkapkan alasan kenapa pintu Stadion Kanjuruhan belum terbuka kendati pertandingan sudah selesai. Pintu tidak dibuka seluruhnya, ada sebagian dibuka dan sebagian tidak. Ketepatan komando yang disuruh buka pintu sebelah sana belum melaksanakan tugas. Itu alasannya, ujar Ahmad Riyad pada Selasa 4 Oktober 2022. Jadi memang ada fakta juga, jangan terlalu mepet membuka pintu stadion dalam statuta 10 menit dari pertandingan berakhir, katanya. Namun Pampel melihat situasi di luar stadion yang gerombolan di luar bisa masuk ke dalam stadion dan masuk untuk menonton laga, kata dia menambahkan. Oleh sebab itu Ahmad Riyad menuturkan bahwa panitia pelaksana mempunyai pertimbangan untuk tidak membuka pintu stadion hingga laga berakhir. Yang kedua, sanksi untuk Arema FC. Komdis PSSI telah menyampaikan keputusan sidang yang berisi hukuman untuk Arema FC, Ketua Panpel dan petugas keamanan atau security officer. Denda 250 juta rupiah hingga sanksi seumur hidup. Kepastian hukuman untuk ketiga pihak tersebut disampaikan oleh Ketua Komdis PSSI Erwin Tobing dalam sesi konferensi pers virtual pada Selasa 4 Oktober 2022. Dalam keterangannya, Erwin menyatakan bahwa Arema FC dilarang menyelenggarakan pertandingan sebagai tuan rumah dengan penonton pada sisa Liga 1 musim 2022-2023. Singoedan juga harus memainkan laga kandang alias home di lokasi yang berjarak 250 km dari markas mereka di Malang. Selain itu, Erwin Tobing mengungkapkan bahwa Arema FC mesti membayar denda senilai 250 juta rupiah. Dari hasil sidang kami kepada klub Arema FC dan panitia pelaksananya, keputusannya adalah dilarang menyelenggarakan pertandingan dengan penonton sebagai tuan rumah dan harus dilaksanakan di tempat yang jauh dari markas Malang. Jaraknya harus 250 km dari lokasi. Kedua klub Arema FC dikenakan sanksi 250 juta rupiah. Ketiga, pengulangan pelanggaran di atas akan mendapatkan hukuman lebih berat kepada klub dan badan pelaksananya, ujar Erwin. Komdis PSSI juga menjatuhkan hukuman kepada Abdul Haris, Ketua Pelaksana Pertandingan, dan Suko Sutrisno, Security Officer. Keduanya dilarang aktif
di lingkungan sepak bola Indonesia seumur hidup. Yang ketiga, masuk tahap penyidikan. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan kasus tragedi Kanjuruhan sudah masuk tahap penyidikan. Menurut Irjen Dedi Prasetyo, tim penyidik tragedi Kanjuruhan sudah memeriksa 29 orang saksi. Rincian dari 29 saksi tersebut adalah 23 anggota Polri dan 6 orang panitia penyelenggara yang bertugas di Stadion Kanjuruhan saat kejadian. Kasus ini sudah tahap penyelidikan. Kami mengumpulkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli, serta petunjuk lainnya, kata Dedi dikutip dari Tribun Jawa Timur. Baru nanti pada saatnya kami akan menetapkan tersangka. Perlu ketelitian dan kehati-hatian sebelum menetapkan tersangka, ujar Dedi. Yang keempat, hasil rapat perdana TGIPF atau Tim Gabungan Independen Pencari Fakta. TGIPF insiden tragis Kanjuruhan sudah menjalani rapat perdana pada Selasa 4 Oktober 2022. Hasilnya, TGIPF bersepakat untuk segera bekerja dan mencari akar masalah dari tragedi Kanjuruhan yang menurut data terbaru sudah merenggut 131 korban meninggal dan ratusan lainnya menderita luka-luka. TGIPF juga bakal memberikan rekomendasi untuk menghentikan masalah-masalah yang selalu terjadi dalam persepakbolaan nasional. Tim akan merekomendasikan penyatuan sanksi bagi pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pada pertandingan antara Arema dan Persebaya di Kanjuruhan, ucap anggota TGIPF Akmal Marhali. TGIPF juga menekankan dan disetujui oleh Menpora bahwa semua kompetisi PSSI, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 dihentikan sementara sampai Presiden Joko Widodo menyatakan bisa dinormalisasi. Setelah tim ini menyampaikan rekomendasinya tentang seperti apa pelaksanaan penyelenggaraan dan pengamanan pertandingan yang harus dilakukan.